Siapa di sini pernah beli napas? Ada? Siapa yang kasih napas? Tuhan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik bagi kita. Kami senang kali anak-anak sekolah minggu bisa datang ke tempat ini. Walaupun sempit-sempit, coba semua senyum. Sempit pun gak apa-apa ya. Semua kita bersukacita. Tuhan memberkati kita semua. Kami berterima kasih kepada komisi karena sudah memberi kesempatan kepada kami bisa jadi tuan rumah. Sering-sering juga gak apa-apa Om, supaya tambah besar gereja kami ini. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Teman-teman, kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan, Tuagapan. Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan bernyanyi bersama.
Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini siapa yang merasa gerah? Siapa yang kepanasan? Enggak apa-apa karena kita ramenya makanya kita kepanasan. Puji Tuhan. Oke, ayo kita absen dulu ya. Siapa tahu nanti dia udah hadir tapi lupa tadi namanya dicatat. Oke ya, dengar ya. Kubu Colia 10 tambah 1. Sugihan 6 tambah 2. Lingga 20 tambah 3. Surbakti 14 tambah 3. Kutambelin 10 tambah 2. Naman 4 tambah 1. Ora et labora 23 tambah 5. Immanuel 25 tambah 3. Tongkoh 5 tambah 3. Jaranguda 12 tambah 1. Dolu Pasar 2 tambah 1. Perteguhan 15 tambah 2. Aji Buhara 10 tambah 2. Sampun 18 tambah 2. Raja Payung 9 tambah 1. Raja Berneh 2 tambah 2. Korpri 17 tambah 2. Simpang Kutarayat 17 tambah 4. Lingga Julu 17 tambah 3. Ujung Sampun 9 tambah 3. Ada yang belum dipanggil namanya? Ada yang belum dipanggil namanya? Teriakan haleluya. Oh, berarti masih ada. Tenang, ada dicatat kok, sengaja. Juma Raja 16 tambah 4. Kurbakti 12 tambah 2. Sukatepu 38 tambah 3. Raya 12 tambah 3. Ada yang belum dipanggil lagi namanya? Ada? Di catatan sudah habis, ayo. Ada yang belum dipanggil namanya? Kayaknya tante rasa ada ya. Siapa yang belum dipanggil namanya? Dari mana? Ayo yang belum dipanggil namanya angkat tangannya. Yang belum dipanggil namanya angkat tangannya. Ayo. Dari mana yang belum dipanggil namanya? Dari mana anakku? Kutarayat. Hah? Oh, GPDI Dolat Rakyat. Aduh sungguh tega mas, tuan rumah gak dicatat namanya ya kan. Tuan rumah berapa? Mana GSM-nya? Tuan rumah berapa anakku? Nanti ya, aduh udah garuk-garuk kepala kakaknya di belakang. Nanti ya, nanti ditambah, tenang aja, logenda akan dicatat. Jadi jumlah sementara sebelum masuk logenda tuan rumah, anak sekolah minggu 319, guru sekolah minggu 58, total seluruhnya 377. Kayaknya nyampe 400 ini sama tuan rumah. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, bilang sama kawannya, nanti bulan depan datang lagi ya, bilang. Kayak lagu pujian yang tadi kan. Jadi masing-masing satu bawa kawan satu, berarti jadi 800 nanti kita di bulan depan. Puji Tuhan. Oke, pengumuman nanti bulan depan kita akan ibadah kembali, ibadah bulanan di GPDI Naman. Di mana? Naman. Nanti yang mempersembahkan pujian GPDI dari Simpang Kutarayat dan tuan rumah. Seluruh pujian dan musik kami serahkan kepada tuan rumah untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan kita. Ya, ini pengumuman. Coba semuanya anakku angkat tangannya yang kelas 3 ke bawah. Yang belum sekolah sampai kelas 3. Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Ada 2.000 orang. Turun tangannya, turun tangannya. Yang kelas 4 ke atas angkat. Tunggu, yang tadi turun dulu anakku. Yang tadi turun dulu. Yang kelas 4 ke atas angkat tangannya tinggi-tinggi. Oke, turun tangannya. Jadi nanti waktu dengar firman Tuhan kita bagi kelas. Semua yang kelas 3 ke bawah. Nanti kita dengar firman Tuhan di sebelah kiri. Nanti kita keluar, guru sekolah minggunya. Tolong nanti dipandu anak-anaknya dengan tertib. Komisi juga nanti kita bagi 2. Satu di kelas kecil, satu di kelas besar. Semua yang kelas 4 ke atas nanti di ruangan ini. Jangan dulu angkat sepatunya sama tasnya. Tunggu dulu aba-abanya anakku, tunggu dulu.
Tunggu dulu, lipat dulu tangannya. Iya, sebelum kita bagi kelas, kami dari komisi juga mengucapkan banyak terima kasih buat tuan rumah sudah menyediakan semuanya, seluruh tim pemuji. Tuhan memberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala dan seluruh jemaat yang ada di GPDI Logenda. Tuhan memberkati seperti kerinduan Ibu Gembala tadi. Rumah ibadah ini juga Tuhan akan perbesar pada waktunya Tuhan. Puji Tuhan. Pengkhotbah pasalnya yang keempat. Pengkhotbah pasal 4 ayatnya yang ke-17. Pengkhotbah pasal 4 ayatnya yang ke-17. Sudah dapat anak-anak Tuhan? Yang sudah dapat silakan berdiri dan dia yang baca. Ya. Yang berani tampil berarti dia anak Tuhan. Ya. Sudah ada. Baiklah, kalau sudah baca, kalau sudah dapat silakan baca anakku. Pengkhotbah 4 ayat 17. Yang dapat yang lain. Sudah ada yang dapat? Oh. Ya, silakan duduk anakku dulu. Enggak apa-apa. Ya, silakan baca. Pengkhotbah 4 ayat 17. Puji Tuhan. Ya, sini kamnaku. Ya, ini kado buat Endo. Ya, terima dengan sukacita. Beri tepuk tangan. Ya. Ya, yang berani tampil dia seperti yang bilang tadi. Cepat, apalagi tangkas dan bijaksana. Jadi kamu harus mengerti nakku tanda-tanda yang Om berikan. Baiklah, firman Allah berkata, jagalah langkahmu. Jagalah langkahmu. Siapa di sini yang suka jaga langkahnya kalau pergi ke rumah Tuhan? Siapa? Siapa anakku? Nggak ada di sini yang ke rumah Tuhan itu tidak jaga langkahnya. Nggak ada. Kalau di rumah kalian gimana? Gini-gini aja kalian ya. Gimana posisi kalian anakku kalau datang ke gereja? Oh, ada yang gini-gini katanya, ya. Ada yang gini-gini. Baiklah, firman Tuhan berkata, jagalah langkahmu. Kata jaga, bahwasanya berbicara tentang yaitu waspada dan juga hati-hati. Ya, siapa yang pernah membaca bahwa kita pernah jalan-jalan entah kemana lah ya. Ya, kita lihat sebuah tempat bahwa menulis sebuah tanda. Jangan kamu lihat ada anjing gila. Ada pernah seperti itu? Nggak ada. Benar atau betul ini? Benar atau betul? Betul ya, setuju ya. Tetapi ada pastinya yang kepo, iya kan? Akibat dari kepo itu apa anakku? Sudah jelas-jelas ditulis, jangan kamu lihat ada anjing gila. Nah, itulah arti kata lawan dari jaga waspada. Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Jadi firman Tuhan berkata, anak-anakku, bahwa ketika kita datang ke rumah Tuhan, ya, kita harus menjaga langkah kita, ya. Kita harus menjaga hati kita, ya. Seperti itu bunyinya. Makanya Om tadi bertanya ketika ya sama yang dibilang sama Ibu Gembala setempat, kalian datang tadi tidak macet. Siapa yang macet tadi? Ya, oh enggak ada. Berarti
Semua dalam pimpinan Tuhan, iya kan? Nah, baiklah, firman Tuhan berkata bahwa kalau engkau berjalan ke rumah Allah, ya, kalau engkau berjalan ke rumah Allah, apa yang kamu perbuat, nakku? Cepat, tangkas, dan bijaksana. Kalau kamu ke rumah Allah, apa yang kamu buat? Apakah datang bermain? Apakah datang bercerita? Tidak. Apakah datang cikura? Tidak, ya sudah pasti tidak. Dan apa yang kalian lakukan ketika kalian datang ke rumah Tuhan? Apa, nakku? Kurang dengar, Om. Apa? Ya, beribadah. Ya, itu adalah salah satu bagian kesukaan. Kesukaan siapa? Kesukaan Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan, tujuan kita datang kepada Tuhan adalah untuk beribadah. Di dalam beribadah kita artinya kita apa, nakku? Apa yang disebut tema di atas? Yang cepat, tangkas, dan bijaksana akan dapat upah. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Mari. Ya, terima dengan sukacita, nakku. Ya, yang lain jangan iri. Ya, kita konsentrasi dengar firman Tuhan. Karena clue-nya seperti itu yang Om berikan. Ya, jadi jangan kecil hati, anakku. Setuju? Yang setuju, angkat tangan. Ya, oke. Berarti kita sepakat ya. Tidak ada iri hati, tidak ada kenapa si anu Om itu pilih. Kan Om sudah kasih clue. Cepat, tangkas, dan bijaksana. Baiklah, kita lanjut. Bahwa tujuan kita ke rumah Allah sudah pasti adalah takut akan Tuhan. Yang kedua tadi apa? Baru kalian sebut, nakku. Beribadah. Ya, beribadah. Lalu yang ketiga, tanda kamu datang ke rumah Tuhan itu adalah apa? Ya. Tanda kamu datang beribadah kepada Tuhan itu sebagai apa? Karena tanda kan ada, nak Tuhan. Aku datang mau memuji Tuhan. Aku datang mau menyembah Tuhan. Aku datang mau dengar firman Tuhan. Tidak mungkin aku datang, ku ketemu teman sekolah aku, kan? Nggak mungkin kita seperti itu, iya kan? Kita pasti datang mencari wajah Tuhan. Jadi tanda yang diberikan yang ketiga, Om mau bilang, kita datang kepada Tuhan, kita takut kepada Tuhan, kita mau beribadah karena kita menghormati Tuhan. Siapa yang tidak menghormati Tuhan di sini? Ada? Puji Tuhan. Nah, sekarang Om tanya lagi. Siapa yang tidak hormat kepada orang tuanya di tempat ini? Ada? Ada? Puji Tuhan. Ya, satu kebanggaan. Ada yang tidak dengar-dengaran kepada guru sekolah minggunya di sini? Benar atau betul? Betul? Om coba tanya guru sekolah minggu ya. Benar? Apa benar guru-guru sekolah minggu? Mana suara guru-guru sekolah minggu ini? Guru sekolah minggu yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ya. Anak-anak Tuhan yang menjadi kesukaan Tuhan. Apa benar yang dibilang anak-anak sekolah minggu kalian bahwa mereka tidak sama sekali memberontak terhadap kalian? Benar? Ya, puji Tuhan. Ya, itu sudah jempol ya. Kalau saja guru sekolah minggu kalian sudah senang, hati Tuhan juga merasa senang. Iya kan? Benar? Iya. Dan satu hal, ya, selalu Om menyampaikan firman Tuhan, Om selalu bilang begini. Anak Tuhan, jangan kamu tegang-tegang dengar firman Tuhan. Tahu kamu tegang? Jangan seperti itu, ya. Kalau kamu tegang, Om pun rasa, wah.
Entah wajahnya marah atau bagaimana ini. Kata firman Tuhan, kalau kita terima firman Tuhan, kita harus dengan wajah yang sukacita dong. Lihatkan wajah sukacita kiri kanan. Ayo. Mana wajah-wajah sukacita? Ya. Ya. Kata pujian, ya. Hitam atau putih, ya, kulit putih, kulit hitam, rambut lurus, rambut keriting, mata sipit, mata bulat, dan semuanya itu adalah kesukaan Tuhan. Jadi kalau kamu lihat wajah temanmu, sekalipun dia hitam, mata bulat, mata sipit, rambut keriting, senyumi dia, ya, karena senyum adalah apa, anakku? Apa? Sukacita, ya. Jadi tunjukkan, apalagi guru-guru sekolah minggu, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini, ya. Tunjukkan wajah ekspresi kalian. Nah, sekarang tunjukkan, ya, supaya Om tidak merasa tegang, kalian pun tidak tegang, iya kan? Ya. Ya, kalau kita kerjasama yang baik, cepat habis firman Tuhan, cepat juga dapat kadonya, iya kan? Ya. Baiklah, kembali kepada firman Tuhan tadi berkata bahwa kalau kita datang ke rumah Tuhan, kita punya niat, yaitu pertama beribadah, yang kedua takut akan Tuhan, lalu yang ketiga adalah menghormati Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya anak Tuhan. Bahwa ya, hal itu saja tidak cukup bagi kita. Siapa yang sudah puas berkata bahwa yang penting aku sudah ibadah, yang penting aku sudah melakukan firman Tuhan, yang penting sudahlah aku kasih kantong persembahan, ya sudah. Nanti kalau aku sampai di rumah, bapakku tanya, mamaku tanya, sudah kamu kasih sudah kamu kasih uang persembahan? Sudah, Ma. Ya, siapa yang sering begitu kalau pulang dari sekolah minggu? Ya, entah jajan dia, ini gak lama aku udah masukkan dalam kantong persembahan. Siapa yang sering begini? Ada? Pastinya tidak ada, ya anak Tuhan. Jadi firman Tuhan berkata bahwa takut akan Tuhan, beribadah dan menghormati itu tidak cukup. Om kasih clue yang terakhir, ya. Yang terakhir. Tapi clue-nya ini bukan berarti dia dapat berkat seperti tadi, tidak. Tapi di sini Om mau melihat siapa yang benar-benar menanggapi perkataan ini, ya. Siapakah saudaranya Marta? Siapakah saudaranya Marta? Maria, puji Tuhan. Mari nakku. Ya. Cepat, tangkas dan bijaksana, ya. Saudaranya Marta adalah Maria, ya. Ketika datang Yesus ke tempat mereka, ya, Marta dan Maria menyambut Yesus, ya. Tetapi Maria dia mengambil bagian yang terbaik dalam hidupnya. Bagiannya apa, anakku? Apa bagian yang terbaik yang dia ambil daripada Tuhan? Si Marta melakukan apa dan Maria melakukan apa? Waduh. Kayaknya ini, ya, baiklah. Di sini ada dua yang sudah berdiri. Ya, anakku yang pertama, apa yang dikerjakan oleh Marta dan Maria? Yang pertama, itu siapa yang mendengarkan firman Tuhan? Jangan gitu dong, harusnya dukung, jangan Anak Tuhan bukan begitu ciri-cirinya. Harus, ya, doakan dia. Apa, anakku? Marta, enggak, tadi kan kamu bilang yang dengarkan firman Tuhan itu Om tanya siapa? Sah. Baiklah, yang pas, mantap nakku, mari ke depan. Ya, tapi tidak seperti tadi lagi, ya.
Terima dengan sukacita anakku. Ya. Baiklah, yang mendengarkan firman Tuhan itu adalah siapa? Mari. Kata Tuhan, ya. Kata Tuhan, firman Tuhan berkata tadi, kalau engkau datang ke rumah Allah, apa kata firman Tuhan anakku? Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik. Siapa yang datang? Kalau datang ke gereja itu dengar firman Tuhan, angkat tangannya. Siapa yang datang ke gereja itu mau dengar firman Tuhan? Mana tangan-tangan anak-anak Tuhan yang luar biasa? Ya, iya. Come screen anak-anak Tuhan. Ya, siapa yang datang itu hanya sekadar dia merasa kewajiban sajanya aku datang sekolah minggu itu. Siapa yang berpikir begitu? Ada? Tidak ada kan? Kalau tidak ada, puji Tuhan. Jadi kita belajar anakku, ya. Jangan kita mengambil bagian seperti yang namanya Marta. Dia sibuk saja ke kiri ke kanan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak harus kata Tuhan, ya. Sampai dia ngomel-ngomel bercerita, Tuhan, katakan Min sama teman saudaraku itu, bantunya aku. Tetapi apa bilang Yesus? Cepat, tangkas, dan bijaksana. Ayo. Apa kata Yesus? Yang dapat jawabannya langsung saja berdiri. Ya, tunggu nakku ya, buka firman Tuhan dulu. Baca ayatnya, ya. Baca ayatnya. Yang dapat ayatnya langsung berdiri. Cepat, tangkas, dan bijaksana. Ya, silakan aku. Ya, puji Tuhan. Mari anakku. Ya. Terima dengan sukacita anakku. Baiklah anak Tuhan, ya, itulah yang disampaikan di dalam Lukas pasal berapa tadi? Lukas pasal 10. Marta dan Maria. Adakah di sini seperti itu? Ya. Kakak adik seperti itu ada. Ya, yang satu niatnya mau datang dengar firman Tuhan, terus yang sebelahnya itu nggak fokus dia, cerita dia. Jadi hati-hati, jangan ada yang jadi Marta di sini. Lihat teman-teman, ada nggak yang jadi Marta di sini? Kalau Maria itu dia fokus, dia senyum dengar firman Tuhan. Ya, perlihatkan wajah-wajah Marta. Guru-guru sekolah minggu pun, ya, ayo, Om mau lihat, ya. Wah, wajah-wajah yang penuh sukacita. Haleluya. Lanjut anak-anak Tuhan. Ya, waktunya Om tidak banyak lagi. Kita selesai sebentar lagi. Lalu kata firman Tuhan, menghampiri mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Maksudnya ini clue lagi ya. Cepat, tangkas, dan bijaksana. Ya. Firman Tuhan berkata bahwa apa arti dari mempersembahkan korban selain daripada persembahan? Ya, cepat, tangkas, dan bijaksana. Cari cluenya yang berkaitan tentang rohani. Mempersembahkan korban selain membawa persembahan, apalagi yang kita bawa kepada Tuhan. Haleluya. Silakan aku. Ya, menyerahkan diri. Gimana ketua? Bisa terima? Ya, clue. Menyerahkan diri berarti sama dengan bertobat. Ya, itu bisa diterima ya. Mari aku. Masih banyak ini nakku, ya. Masih banyak. Terima dengan sukacita ya nakku. Ya. Nah, maksudnya begini. Mungkin kalian bertanya, yang pertama-pertama itu dapat bonbon, yang kami belakang ini dapat pena sudah. Gimana nya Om ini? Enggak pas buatnya. Jangan seperti itu nakku. Om sudah buat clue dari awal. Cepat, tangkas, dan bijaksana
Dan itulah yang diajarkan bagi kita. Haleluya. Di sekolah kalau guru-guru tanya, suruh buat kerja sekolah, kamu buat atau enggak? Ya harus. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan mau kita itu cepat, tangkas, dan bijaksana. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang diajarkan dalam hidup kita bahwa, ya tadi disebutkan, dari mana tadi kamnaku? GPDI mana? Kutarayat. Oh ya, GPDI Kutarayat berkata bahwa mempersembahkan korban salah satunya adalah apa tadi naku? Menyerahkan diri. Lalu hal yang kedua cari ya, cepat, tangkas, dan bijaksana. Selain dari menyerahkan diri, apa lagi? Selain dari membawa korban persembahan. Ayo. Apa naku? Menyembahkan pujian. Menyembahkan pujian. Tadi yang pertama kita takut akan Tuhan. Kedua konteksnya beribadah. Lalu yang ketiga adalah kita menghormati. Dan yang sekarang dia berbicara menyampaikan pujian. Ya diterima. Haleluya. Mari naku. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi anak-anak Tuhan, kita membawa korban persembahan bukan hanya sekadar memberikan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, tetapi kita harus membawa pujian sebagai tanda kita adalah siapa, anak? Siapa? Waduh, kalau tidak bilang kado, kalian enggak cerdas ya. Siapa yang mau dapat kado? Nggak ada. Bukan karo, bukan karo, kado. Tahu kamu kado? Kalau bahasa karonya yang asli itu present. Tahu kamu present? Yang tahu present angkat tangan. Present. Kai, apa nakku? Present, sesuatu yang diberikan hadiah. Hadiah nakku, aduh. Kan kalian lebih jago dari om. Kalian sekolah dari TK sampai kuliah, masa present aja. Apanya maksud om? Katanya bahasa karo, tapi bahasanya kok beda. Jadi di sini anakku, kita belajar cepat, tangkas, dan bijaksana. Karena inilah ciri-ciri anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Iya. Masih mau lanjut? Masih. Ya, masih. Tapi sayangnya kita sudah berhenti sampai di sini, anakku. Baiklah, yang terakhir. Ya, firman Tuhan berkata, ya ini clue yang terakhir. Karena kita cuma satu ayat saja. Dikatakan bahwa mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Siapakah mereka yang disebut jahat ini nakku? Siapa? Hah? Iblis. Pernah kin kamu lihat iblis nakku? Pernah. Gimana kin rupanya iblis itu? Tadi kamu bilang pernah kamu lihat iblis. Mantap, mari. Ya. Orang-orang jahat dikategorikan adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, terima kasih, terima dengan sukacita. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, nakku. Di sini ada enggak kami yang tidak mengenal Tuhan? Ada? Kalau tidak ada, kalau ada om kasih penanya. Ada yang tidak kenal Tuhan sini? Ada? Benar ini tidak ada. Ada yang tidak kenal Tuhan di sini? Ini loh, sama seperti iblis tawaran kepada Yesus. Sembah aku Yesus, Tuhan Yesus. Nanti ku kasih kamu seperti ini. Ada di sini? Berarti kamu dengar-dengaran aku. Itulah tandanya kamu anak Tuhan sejati. Ya. Orang-orang yang
jahat itu adalah orang yang tidak kenal akan firman Tuhan. Orang-orang jahat ini diibaratkan adalah orang-orang yang tidak mau taat pada perintah Tuhan. Jadi hati-hati anak Tuhan. Ya, hari ini kita belajar sebuah hal, ya, bahwa hal yang harus kita pelajari dalam hidup ini, bahwa Tuhan mengajarkan kita adalah dengar perintah di dalam Mazmur. Ini clue. Yang cepat, tangkas, dan bijaksana. Masih ada kok, pena Om. Masih ada 4 lagi. Ya, tapi karena waktu sudah hampir ya. Dalam Mazmur 112 ayat yang pertama apa yang dikatakan? Mazmur 112 ayat yang pertama, ayo cepat, tangkas, dan bijaksana. Yang di belakang sudah. Kalian dengar, nakku? Ya, mari sini, biar kamu dengar, biar dipastikan bahwa benar enggak 112 Mazmur 112 ayat 1 itu adalah perkataannya. Coba baca ulang. Mazmur 112 ayat yang ke-1. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi benar ya? Ya. Ini penanya, ya. Terima dengan sukacita. Haleluya. Jadi nakku, ya, firman Tuhan berkata bahwa di dalam kehidupan kita harus terima firman Tuhan itu dengan apa? Dengan kita menerima perintah Tuhan itu, ya. Kalau kamu di rumah, Om tanya. Sedikit lagi ya. Di rumah siapa yang sering diperintah oleh orang tua? Ya, turunkan tangan. Yang tidak diperintah, yang melanggar perintah orang tua, coba angkat tangan. Wih, mantap ini. Yang melawan perintah orang tua, angkat tangannya tinggi-tinggi. Ayo. Wih, banyak sekali. Sekarang Om tanya. Apa alasan kalian melawan perintah orang tua? Malas. Aduh, cuci piring. Malas, Mak. Cuma nanti Pak main bola dulu. Nanti Pak ada sekolah minggu. Tidak ada pun sekolah minggu, bilangnya sekolah minggu. Ya. Anak-anak Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan kita baca sebentar tadi bahwa orang yang takut akan Tuhan itu adalah dengaran firman Tuhan. Jadi perintah Tuhan itu harus kita ikut, ya. Kalau orang tua kita bilang seperti ini, kita kerjakan, ya, tanpa bersungut-sungut. Karena apa, nakku? Ya, kalau kita menolak itu sama halnya kita memberontak terhadap siapa? Terhadap Tuhan. Orang tua dikirim bagi kita itu melalui siapa? Masa nama Tuhan saja? Tuhan itu banyak loh di dunia ini. Tuhan siapa, nakku? Tuhan Yesus, ya. Jadi kalau orang tua menyuruh kita sesuatu, jangan kita memberontak. Karena upah yang kita terima ketika kita melakukan firman Tuhan adalah firman Allah berkata, kita adalah orang yang sangat disayang oleh Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan Om tidak berpanjang, ya. Jadi di sini Om mau menyampaikan bahwa anak-anak Tuhan, bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan untuk mendengar perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan yang pertama tadi? Takut akan Tuhan. Yang kedua adalah beribadah. Yang ketiga adalah menghormati Tuhan. Jadi kita belajar dari hal ini,
ya, bahwa ketika kita pulang nanti, apa yang kita dengar hari ini, jangan kita memberontak terhadap orang tua kita. Haleluya. Haleluya anakku. Ya. Pembicaraan Om sampai di sini, dan nanti akan membawa kita masuk dalam pujian, yaitu Om Samuel. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Coba yang merasa terberkati oleh firman Tuhan yang sudah didengar, angkat tangannya. Ya, semua kita diberkati. Kita diajarkan untuk mengatur langkah kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita pergunakan langkah kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan berdoa atas firman Tuhan yang sudah kita dengar. Semua tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kalau di sore hari ini kami berkumpul di tempat ini bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu. Begitu juga Tuhan, kalau kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, kami diajari untuk takut akan Tuhan, untuk setia dalam mengiring Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa dan juga hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai, Tuhan berikan hikmat marifat yang luar biasa baginya, agar dalam pelayanan juga dia semakin diberkati. Terpuji nama-Mu ya Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Jadi seperti anak kecil. Jadi seperti anak kecil untuk masuk kerajaan Allah. Jadi seperti anak kecil. Semua kita bangkit berdiri. Jadi seperti sekali lagi. Jadi seperti anak kecil untuk masuk kerajaan Allah. Biar anak-anak datang padaku. Biar anak-anak datang padaku. Biar anak-anak datang padaku. Biar anak-anak datang padaku. Jangan kau halangi aku, tidak suka. Biar anak-anak datang padaku. Biar anak-anak datang padaku. Biar anak-anak datang padaku. Biar anak-anak datang padaku. Jangan kau halangi aku, tidak suka. Aku ingin dengar cerita. Kami serahkan buat Bapak Ketua Komisi. Kemuliaan Tuhan, biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku. Selama-lamanya biarlah cerita ini, biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan surga, buat acara ibadah anak-anak sekolah minggu wilayah Sibaya sudah berjalan dengan baik. Mulai dari pemimpin pujian sampai penyampaian kebenaran firman Tuhan, semua berjalan dengan baik karena Tuhan ada bersama dengan kami. Kalau di mana Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat sore hari ini. Kami tetap memohon kepadamu Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menuntun setiap langkah-langkah kami. Ketika kami datang dari tempat kami masing-masing, tiba di tempat ini dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kami kembali nanti ke tempat kami masing-masing, hal yang sama. Kami memohon kepada Tuhan, berkat Tuhan juga akan menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami tetap bawa dalam doa buat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini.
Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, anak-anak, menantu, bahkan cucu yang ada, keluarga hamba Tuhan di tempat ini, kami tetap serahkan semua ke dalam tangan-Mu, khususnya pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati semua sidang jemaat yang Tuhan percayakan untuk mereka menjadi jemaat di tempat ini. Tuhan kiranya akan memberkati semua yang sudah dilakukan oleh tuan rumah di tempat ini ketika kami beribadah kepadamu. Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua mengangkat kedua tangan kita dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah kita dari tempat ini membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghentaran Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini dan besok, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang diberkati oleh Tuhan pada saat hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.